Rooftop pemirsa dan masih ngebahas soal usaha pemerintah untuk mengurai kemacetan. Nah kita sendiri kan sebagai pengguna jalan raya merasakan dampak dari kemacetan itu sendiri. Banget. Bukan begitu? Dicolek. Basah kan? Basah lagi. It's okay, itu tandanya aku subur. Ya. Lagian ya, ngomongin soal macet, ini tuh berimbas kepada ketepatan waktu kita-kita. Nih, artis yang satu ini, aduh udah kerjaannya banyak. Kadang-kadang dia ke sono, ke sini. Dari kadang-kadang dia syuting jam 5 pagi tuh di Bogor. Ntar jam 6 paginya di Surabaya. Loh, wah nggak bisa, enak aja. Dia telat, dia bilang dia macet. Kan pesawat, nggak mungkin begitu. Tapi dia merasakan dampak dari kemacetan itu sendiri. Iya Kita panggil aja sih. orangnya ya. Oke. Ini dia, artis multi talenta dan sudah lama alias udah tua. Nah itu dia. Indra Bekti! Apa sih? Loh, lihat gua ketawa. Indra Bekti! Silakan. Dari mana, Pak? Mau di mana terserah, mau duduk di mana, sini aja tengah deh. Saya di sini boleh ya? Kursi. Nih, kalau di sini mah bebas, nggak kayak talk show lain. Oh, gitu. Talk show sini paling bagus kan? Paling bagus. Iya. Dong, pasti Jamnya dong paling oke, ini. kan? Jamnya pas Di sekali. sini. Iya dong. Cuma Makanya di kalau sini. jam segini nonton ini apa gimana coba? Di rooftop. Kita mau ngomongin soal seputar kehidupan. Ya. Kita sebagai pengguna jalan raya pasti pernah merasakan yang namanya kemacetan karena ini Betul. kota besar. Ada teknologi terbaru namanya ERP. Oh, Electronic ERP. Road- Tahu? Ya Allah. Singkatannya ERP. apa? ERP itu Electronic Road Pricing. That's right. Fungsinya untuk apa? Fungsinya, jadi kalau kita lewat apa namanya si ERP-nya itu, Iya. kita nabung. Nabung apaan? Emang di bank? Itu ada duit-duitnya pokoknya lah. Udah singkatan Pasnya. bener, Iya, iya, sekarang iya. yang nggak ngerti fungsinya. Emang Udah. betul. Oh my God, Atau kayaknya mungkin- paling benar kalau ada yang bisa menjunjung dan juga menuntun kalian ya. Itu dia Untuk makanya. ke arah yang lebih benar. Nanti. Untuk yang memberitahu apa itu ERP. Ya, mungkin nanti kita akan tanya sama orangnya. Tapi kita mau ngebahas soal ini nih. Nomor mobil. Masih pengguna dia jalan raya. unik-unik loh. Enggak tadinya apa namanya emang pengen bikin nama itu tadinya sesuai dengan nama gue. Bekti gitu kan. Terus jadilah apa ya bikin apa ya gitu. Tiba-tiba B36 TI. Terus pas coba tanya ke apa Komdak ya. Nah, pihak yang berwenang. Ya itu bilang katanya ada. Nah, masih bisa ya. Masih bisa B36T. Terus beli mobil lagi baru. Ih, sombong Iya banget. dong. Bintang tamu. Ya bintang tamu sombong Kenapa lu boleh jadi dong. emosi? Iya kenapa lu emosi? Kan dia kan kerja keras. Iya. Lanjut Kok deh. emosi sih? Ambil. Ambil. Nggak ada harga dirinya banget gue di sini. Nah, Gimana sih? makasih Mbak. Terus, Ambil minum. Sini, orang ke sini. Terus udah gitu B39TI. Ya, Bekti juga kan. Mobil tambah satu lagi. Mobil juga apa ya? Iya. Iya, iya. B3KTI. Nah, B3 KTI, iya. nggak kesampean. Nggak, tapi kan beresiko dong punya plat nomor yang gampang diketahui oleh orang. Jadi orang Masa kalau lewat sih? tuh, ih mobilnya Bekti tuh. Kalau ada orang baik ngefans, kalau ada orang jahat, ketokin yuk. Kita bocorin selang bensinnya. Itu kan bisa. Untuk kekhawatiran sih mah ada dikit, tapi lebih pada kebanyakan lebih gaya aja gitu. Tepuk tangan sekali Iya kasih dong. semangat buat Terima Mbak kasih, Bekti. thank you so much guys. I love you. Oke, thank you Bekti, bye. Sampai ketemu ya. Ya Allah, bismillah. Enggak deh. Enggak. Kita pengen nanya sama Bekti karena Bekti tuh udah jadi artis udah lama. Iya, pastinya. Pastinya ngalamin macet udah beribu-ribu Iya, kali. udah Terus belasan tahun. mungkin nggak seorang Bekti itu matanya udah punya istri, Ya kan ada yang merah-merah dianggurin Ya, ini kasihan. punya Bekti ya. Oh, pengen nggak jadi nikah. Jadi, ini gue bantuin takut jatuh. Udah episode ke 3855. Tuh tangan masih dipegangin aja. Harus diapain? Elis besok-besok antri jangan pakai tangan, Pakai apaan? pakai roda. Oh, raja gitu gelontorin. Ngomong soal kemacetan, Ya. tidak terlepas dari peran pemerintah juga Pasti tentunya. dong. Ih, untuk berat. mengurai, iya kan? Karena Iya. mereka yang punya regulasinya. That's Kalau right. dibuka-buka kalian pasti kalian tuh nggak paham ya. Jadi kalian langsung aja undang. Siapa? Aku, ya ampun aku gaul banget. Ntar ya, aku telepon dulu. Siapa gubernur? Ah, Pakai diomongin lagi. Kita lagi di Jakarta.
Oh, gitu. Sini dong. Halo Gubernur. Hai. Halo Pak Isyap. Iya Pak, boleh Bapak kemarin. Siapa sih nelfon siapa dia? Dia lagi ada obrolan itu. Iya Pak. Nelfon siapa sih? Iya Pak, Bapak mohon kesini. Gue lagi serius. Iya, iya Pak, ya kesini ya Pak. Ya, gitu. Nelfon. Dia, hai. Lu nelfon siapa? Gue ngomong serius, Ngebahas apa? kemacetan. Kok kemacetan aja? Ngapain sih? Gue kan orangnya periang, takutnya kalau gak ketawa pas telepon dibilang sombong. Oh iya. Jadi waktu telepon tadi ngomongnya sebentar, gue ketawa-tawanya yang panjang. Ya nggak usah act out, maksud gue siapa yang Nih ya, nih orang pinter nih. Iya. Ya, jadi ntar ngobrol ya, Oh, tanya jadi banyak. kayak dukun gitu orang pintar. Bukan, petugas yang udah benar-benar memahami. Ini dia, Kombes Pol Dr. Krisnanda DL, Kabid Bin Gakum Korlantas Polri. Iya. Kita sambut. Selamat malam Bapak. Malah Pak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Silakan. Kita kan dari tadi bisa tahu Pak ngebahas soal kemacetan. Dari sudut pandang pengguna jalan raya, kita tuh sebenarnya bingung kenapa kok sampai sekarang masih macet sih. Maksudnya nggak ada solusinya gitu Sebetulnya Pak. nggak ada solusi sebenarnya. Tolong Pak, solusinya Pak, tolong Pak. Solusi macet bukan kayak lo minta bantu bayar kredit enggak. Iya dia. Sebenarnya terobosan apa aja yang sampai sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, masalah kemacetan ini sangat kompleks ya. Permasalahannya itu bukan hanya satu sisi, tapi banyak sekali. Yang pertama dari jumlah kendaraan, yang kedua dari fasilitas atau infrastruktur jalan yang ada. Tuh kan, gue bilang apa Ketiga, juga gitu. perilaku pengguna jalan yang Sebelum belum jalan. patuh atau Ya. melakukan pelanggaran. Yang keempat, sistem transportasi angkutan umum kita yang belum menjadi representasi. Iya. Yang kelima, Banyak. kita ini masih senang menggunakan kendaraan pribadi dibanding menggunakan angkutan umum. Nah, oleh sebab itu memang ketika memberikan solusi tidak bisa hanya dari satu sisi, tapi harus secara komprehensif. Kalau misalnya mendengar dari apa yang Bapak katakan tadi, ini semakin mengerucut bahwa ke awareness sebenarnya dari setiap pengguna jalan. ERP sendiri Bapak, apakah efektif? Ini sudah berapa lama sih? Permasalahannya begini, Ya, kan belum mulai. ERP belum ya? ini Belum. adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Nah, sini dari tadi Dengerin, ribet Pak, banget. saya mau dengerin Pak. Karena berguna banget ya Pak. Jadi permasalahan bahwa kita ini tahu bahwa aturan-aturan ini adalah kita mengupayakan bagaimana semua program ini ada benefit. Karena suatu kegiatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial ini kan juga harus dilakukan suatu sistem bagaimana kita memerlukan untuk pengaturan pendanaan dan seterusnya. Nah, ERP ini salah satu terobosan. Nah, oleh sebab itu di dalam melakukan ERP memang harus ada landasannya, ada ERI, Electronic Resident. Dan dari Electronic Resident nantinya tentu akan bisa dikembangkan dengan membangun adanya ANPR yang ada di plat nomor atau tanda nomor kendaraan, automatic number plate recognition, ada onboard unit yang ada di setiap kendaraan sehingga pemerintah memasang gantry atau gate untuk memantau, untuk mengawasi sehingga kita semua bisa menegakkan hukum dengan cara-cara elektronik. Mesti lihat ya. Ini gawangannya kayak begini. Gawangan apa sih? Kayak Ini gini gambarnya. contohnya. Gimana? Nih, Norak nih. banget sih. Nih. Nah, itu dia tuh. Tuh, jadi pas lagi kita Oh, masuk, ini. nih Pak, nanti jadi kita satu mobil itu punya onboard unitnya itu Pak ya? Ya. Si onboard unit itu Kayak- bayar apa gimana? Dapatnya dari mana Oh, tuh Pak nanti Pak? Sebetulnya kan begini. Ini ribet banget sih Bu Ayu. Kalau ada orang pinter mah kita maunya dengerin aja. Iya. Terus. Kalau yang aku tahu tentang ERP itu, jadi tuh setiap mobil memiliki onboard unit. Kemudian nanti pada saat mau masuk gate-nya itu, mereka akan terkena itu. Jadi kita punya saldo. Ya. Ada saldo, ada uang, misalnya 10.000 atau 20.000. Nanti pada saat masuk ke dalam misalnya Gawangan. gawangan tersebut gitu, itu akan terdebit. Deteksi. Kontaminasi, Terdebit. kontaminasi. Ya, terdebit langsung. Bukan, terdebit duitnya. Secara otomatis? Ya, secara otomatis. Nanti kalau misalnya debitnya habis, itu secara otomatis akan ditilangnya melalui online nanti. Ya, aku dengar ya, aku baca sih begitu. Masa tahu. Jadi nih Pak ya, itu alat ERP ERP. ini itu untuk mendeteksi orang-orang yang melanggar lalu lintas atau untuk mendeteksi keaslian nomor plat mobil atau Ya. untuk apa gitu Pak? Jadi begini ya, ERP itu sebetulnya istilahnya untuk Semuanya mengawasi ya, Pak, ya? atau memonitor kendaraan yang lewat dengan berbayar. Ya. Jadi nanti itu bukan untuk menindak, tetapi ketika dia tidak membayar, ketika dia melanggar, ketika dia tidak mematuhi ketentuan, ini akan terdeteksi siapa yang melanggar.
Maka ketika kita dengan adanya OBU, dengan adanya ERI, ada ERP, ada Electronic Toll Collect, ada e-parking, ada e-banking, dan ada Electronic Law Enforcement, ini adalah suatu sistem yang saling terkait. Sehingga kita tidak sembarangan meminjamkan orang menggunakan kendaraan bermotor, kita tidak lagi ugal-ugalan di jalan raya, kita juga tidak lagi bangga kalau melanggar, tetapi kita kembali bangga kalau tertib. Sejauh ini sih udah banyak yang terpasang sih kita lihat ya Pak ya. Sebenarnya nanti mulainya itu kapan? Ya, kita sekarang begini ya, saya kira kita jangan memikirkan kapan mulai, kapan ditakut-takuti. Saya pikir ERP dan sistem ini kan bukan hantu dan acara ini kan bukan untuk menakut-nakuti. Betul. Ya, saya kira kita beringin adalah untuk menyadarkan kita semua. Mau kapan saja, mau dilakukan, marilah kita sekarang sadar, kita mencintai diri kita sendiri dan mencintai orang lain karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Jadi kita harus dilatih dari sekarang. Iya, jadi jangan gara-gara ERP itu kita baru waspada ya. Tapi yang udah tahu berapa persen Pak? Maksudnya ngasih taunya lewat mana? Lewat surat kabar atau lewat iklan TV? Sosialisasinya seperti apa? Atau radio gimana Saya tuh kira Pak? ini kan eranya sudah era digital ya. Betul. Cara-cara konvensional bukan salah, tetapi ya itu kalau saya katakan terlalu sederhana ya. Tapi kan kita juga bisa mengembangkan dengan media sosial. Ya. Orang-orang kan sekarang juga punya gadget semua. Iya. Kita punya grup, punya Saya tahu aja dari gadget tuh Pak, ERP itu apa? Sama, Saya baca. sama. Iya Oke, benar. Pak, oke, ngomong-ngomong oke. berarti kalau kita beli plat mobil, di platnya udah ada chipnya gitu Pak? Atau ada sensor atau ada apa yang bisa kecetek Di gitu sama obunya, alat di atasnya? obunya. Di obunya. Norak Di banget. opportunity tadi. Tuh di dalam sana. obunya. Dari tadi. Di obunya. Kalau kita sedikit ngebahas yang lain, bukan tentang kemacetan, tentang plat-plat mobil Pak. Banyak sekali kita lihat di luar sana plat-plat mobil yang dimodifikasi. Jadi kan begini ya, tanda nomor kendaraan ini adalah merupakan identitas, menjadi nama kendaraan itu. Sehingga janganlah untuk dimain-mainkan. Karena permasalahan ini adalah kita juga harus ingat sadar bahwa ketika ini dimain-mainkan maka kita akan sulit mendeteksi. Tetapi setidaknya maka ke depan kita tadi dengan adanya OBU, ada tanda nomor kendaraan, ada apa namanya, nantinya dengan sistem Automatic Number Plate Recognition atau ANPR yang dipasang di kendaraan di tanda nomor kendaraan ini akan berguna untuk pengawasan, pemantauan, pengontrolan bahkan penegakan hukum. Ada ini nggak regulasinya atau mungkin ada Peraturan yang baku. Peraturan yang baku mengenai yang nggak boleh plat apa, mobil. yang boleh apa gitu ada, ya? semua ada. Kita sudah ada aturannya ya, ketentuan-ketentuan seperti apa. Karena ini kan kita ini kan juga melihat bahwa jangan sampai kita menuduh orang lain atau menindak orang lain yang tidak bersalah. Nah, kita juga melihat bahwa kenapa kita harus dengan merubah-rubah, kenapa kita juga tidak menyadari ya apa gunanya kita menggunakan tanda nomor itu. Sehingga pemahaman tentang konsep atau makna dari penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor ini memang harus secara benar. Mungkin nggak boleh tebel-tebelin gitu, nggak boleh ya Pak ya? Dikasih lampu, Emang udah ada kasih lampu. standarnya kan Pak? Yang Udah ada boleh standar. itu dikasih nama, yang nggak boleh dikasih warna ya Pak? Ya. Warna. Ya, merah, kuning, hijau nggak boleh. Oh nggak boleh. Udah ada standarnya dan itu tidak boleh dimacem-macemin istilahnya. Yang gitu resmi ya, Pak. pokoknya dari polisi gitu ya Pak? Oh, Oke, oke. yang kalau di tukang-tukang pinggir itu Pak gimana Pak? Nah iya tuh Pak. Itu resmi atau enggak? Ya, saya kira itu mereka tidak resmi ya, artinya mereka menggunakan lain. Saya kira itu tidak boleh lagi ke depan, Oh, karena iya. kita kan berkaitan boleh. dengan penegakan hukum nantinya. Ketika Iya. ini nanti dirubah-rubah, nah ini tentu kita akan sulit lagi Iya. untuk mendeteksi atau mengatur. Betul. Tapi kalau misalnya ngebahas soal plat-plat mobil pemirsa, kita punya beberapa gambar. Ini ada Mana? beberapa foto plat-plat unik. Kita Mana? lihat sama-sama ini. Oh. Oh wow. B1NL, Ayu Dewi. Nakal gitu ya, nakal Nih. gitu tuh gimana tuh Pak? Ini dagang. Dagang masih mending dagang kayak tadi. Ya sebenarnya kan request tapi yuk balik-balik lagi. Itu Iya apa? sih. Oh galau. Galau. Nah ini yang dimodifikasi nih. Ini Ini balik lagi ya? 414. Gaul. Gaul loh, 644 Itu UL. deket-deketin tuh. Genit. Oh, Iya. alah. Tapi kalau Enggak, gua mah Nasgor, Nasgor. nasi goreng. Oh ini modif ya Pak ya? Kayak dari bentuk-bentuknya. Oh, kenapa lu? Rezeki. Rezeki. Oh, rezeki bagus. Iya. Rembang Ya, dari intinya pemirsa yang ada di kota-kota besar khususnya, sebenarnya pemerintah tuh sudah merencanakan segala sesuatunya. Tinggal awareness dari kitanya aja mau atau tidak mengikuti atau ikut serta dari peran pemerintah itu sendiri ya. Ya. Baik, Baik, Bapak terima kasih. banyak loh Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Udah ya, hadir Bakti ya. di sini. Bye. Iya, Bapak di sini aja. Bapak di sini. Bapak di sini, Bakti pulang. Bapak di sini. Bakti mau kemana? Bapak pulang aja, Bapak di sini. Baktinya pulang. Ya udah, Bapak lebih ada gunanya di sini daripada Bakti loh. Dia artis loh, udah berapa tahun di dunia entertainment? 16 tahun. 16 tahun 16 loh. tahun Oh. saya di dunia artis ini. 16. Kalian belum lahir, saya sudah lahir. Tenang, kalau begitu. Yuk,
Terima kasih ya. Sini yuk. Allahu Akbar. Terima kasih ya Pak Kris. Pak, Ilmunya luar biasa loh. Ya Salaman pastinya. sama Piara Dan buat Abdul. pemirsa juga ini kita belum mau closing pemirsa, tapi kita ada yang mau lewat dulu ya. Makanya stay di rooftop.